Halo semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kelas 10 semester genap tahun ajaran 2021-2022 pada materi bab 6, yaitu Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran. Submaterinya adalah Bank Sentral dan Sistem Pembayaran. Adapun kompetensi dasarnya yaitu pada ranah pengetahuan dan keterampilan. Untuk ranah pengetahuan yaitu 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Sedangkan ranah keterampilan 4.6 menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian bank sentral. 2. Menjelaskan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral Republik Indonesia. 3. Menjelaskan pengertian sistem pembayaran. 4. Menjelaskan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. 5. Menjelaskan pengertian uang. 6. Menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang. 7. Menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. 8. Menjelaskan pengertian alat pembayaran non-tunai. 9. Menjelaskan jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. 10. Membuat pola hubungan dan menyimpulkan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Untuk kali ini kita hanya membahas pada poin 1 sampai dengan 5. Sedangkan untuk poin 6 sampai dengan 10 kita akan membahas pada video atau pertemuan berikutnya. Pengertian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, pengertian bank sentral adalah lembaga negara yang independen, dapat melaksanakan tugas dan wewenang tanpa campur tangan pemerintah serta pihak lainnya. Tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Dalam rangka memelihara kestabilan rupiah, perlu dua aspek, yaitu 1. Kestabilan nilai mata uang, dalam hal ini rupiah, dengan barang dan jasa. 2. Kestabilan dengan mata uang negara lain atau valuta asing, disingkat falas. Fungsi bank sentral: 1. Sebagai bank sirkulasi. 2. Bankers Bank. 3. Lender of last resort. 4. Pelaksana kebijakan moneter. Sebagai bank sirkulasi, bank sentral, di mana dalam hal ini adalah Bank Indonesia, memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi. Bank sirkulasi merupakan pemegang hak individual dalam mengatur penerbitan, peredaran, dan penarikan uang di sebuah negara. 2. Bankers Bank. Bank Indonesia bisa sebagai salah satu pihak penyedia sumber dana yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada bank umum yang membutuhkan dana. Biasanya bank umum yang tidak mengalami masalah berdampak sistemik terhadap perbankan. 3. Lender of last resort. Bank Indonesia bisa memberikan bantuan pinjaman tingkat akhir kepada bank konvensional
untuk kredit likuiditas darurat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. 4. Pelaksanaan kebijakan moneter. Melaksanakan kebijakan moneter yaitu membuat, mengedarkan, menarik, memusnahkan uang yang beredar, menetapkan tingkat suku bunga, menjaga kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa, serta mata uang asing. Tugas Bank Indonesia: 1. Menetapkan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter diambil dalam rangka 1. Membuat, mengedarkan, mengendalikan jumlah uang yang beredar, yaitu uang kertas dan logam, menarik dan memusnahkan, menetapkan uang, serta mencegah dan mengatasi peredaran uang palsu, bekerja sama dengan penegak hukum, menetapkan suku bunga agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta menjaga kestabilan rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua, mendorong perekonomian nasional. Adapun wewenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pertama, menetapkan tingkat diskonto atau tingkat suku bunga, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit dan pembiayaan. 2. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan tingkat laju inflasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing atau valuta asing. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, prosedur yang digunakan untuk pengaturan pengedaran uang. Adapun wewenangnya sebagai berikut. 1. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 2. Melaksanakan dan memberikan izin persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Berikutnya, mengatur dan mengawasi bank dilakukan dalam rangka tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial, sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pelaksanaan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan. Wewenang. Adapun wewenang dalam mengatur dan mengawasi bank. 1. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 2. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan kegiatan. Yang keempat, mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Dalam hal ini, saya akan memberikan keterangan tambahan mengenai makroprudensial, di mana merupakan kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi. Maksudnya, menghubungkan orang atau lembaga yang memiliki dana lebih atau surplus kepada orang atau lembaga yang kekurangan dana
atau defisit yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Di Indonesia, ketika risiko instabilitas sistem keuangan berasal dari tekanan inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah, maka kebijakan makroprudensial yang diambil oleh BI akan selalu mengarah pada usaha untuk menuntaskan kedua masalah tersebut. Sebagai contoh, pengetatan moneter dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Ketika suku bunga acuan naik, maka secara otomatis akan menaikkan bunga kredit perbankan. Akibatnya bisa ditebak, yakni permintaan kredit akan melambat dikarenakan naiknya bunga kredit. BI sengaja mengambil kebijakan ini untuk menjaga pertumbuhan kredit agar tidak terlalu tinggi, terutama kredit konsumsi yang ditopang oleh kredit perumahan dan kendaraan yang bernilai tinggi. BI tidak mau ada pertumbuhan yang terlampau cepat karena dapat mengancam stabilitas jika mendadak terjadi krisis keuangan. Di sisi lain, BI juga senantiasa menjaga nilai tukar rupiah agar selalu stabil. Stabil yang dimaksudkan bukan selalu berarti rendah, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan mikroprudensial adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan bank. Sedangkan untuk pengertian yang lebih sederhana, lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada problem individual lembaga keuangan. Dalam hal ini adalah melindungi kepentingan para penyimpan dana atau para deposan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya krisis pada individu suatu lembaga keuangan yang dapat merugikan nasabah atau investor serta mencegah terjadinya resiko sistemik. Mikroprudensial adalah pengalihan fungsi pengawasan yang dulunya ditangani oleh Bank Indonesia dialihkan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari suatu pihak ke pihak lainnya. Sistem pembayaran secara garis besar terbagi menjadi dua. 1. Sistem pembayaran tunai. 2. Sistem pembayaran non-tunai. Peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Sebagai regulator, sebagai pemberian izin, sebagai pengawas, sebagai operator, dan fasilitator. Peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Sebagai regulator, membuat peraturan-peraturan terkait sistem pembayaran di Indonesia. Pemberian izin, memberikan izin kepada lembaga-lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Sebagai pengawas, memberikan pengawasan atas lembaga-lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Fasilitator, memfasilitasi
pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Yang pertama, sistem BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. BI RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang menyelesaikan setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgen. Alur mekanisme sistem pembayaran melalui sistem BI RTGS. Pertama, nasabah datang ke bank untuk melakukan transfer dana melalui sistem BI RTGS dengan mengisi formulir terlebih dahulu. Kemudian, petugas bank melakukan input transaksi atas formulir yang telah diisi oleh nasabah dan mengirimkan data elektronik transaksi tersebut ke Bank Indonesia melalui BI RTGS. Bank Indonesia melakukan proses settlement dengan mengurangi dana bank pengirim dan menambahkan dana bank penerima. Pegawai bank penerima akan memindahkan dana yang diterima ke rekening tujuan. Dana telah diterima oleh nasabah melalui rekeningnya. Demikian alur mekanisme sistem pembayaran melalui sistem BI RTGS. 2. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau disingkat dengan SKNBI. Clearing adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga dari satu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya mudah dan aman, serta untuk memperlancar pembayaran giral. Giral adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek atau pemindah bukuan. SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing dana debit dan clearing kredit yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan BI sejak tahun 2005, SKNBI berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System atau RVPS atau transaksi bernilai kecil retail, yaitu transaksi bernilai di bawah 100 juta rupiah. Adapun jenis-jenis clearing umum, sarana perhitungan warkat atau surat berharga yang menyatakan bahwa dana masih tertahan atau bukti atas suatu pembayaran. Seringkali warkat menjadi pembayaran non-tunai digunakan dalam transaksi clearing. Clearing lokal, sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah clearing. Proses clearing. Nasabah mengisi formulir pengiriman dana dengan metode clearing kepada bank di mana ia memiliki rekening, misalnya Bank A. Dalam formulir tersebut dicantumkan pula bank yang lain yang dituju, termasuk nomor rekening dan nama pemiliknya, misalnya Bank B. 2. Bank A kemudian memproses data administratif tersebut, mengurangi saldo rekening pengirim dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. 3.
Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memindahkan Bank B menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju. 4. Saldo rekening bank yang dituju di Bank B akan bertambah. Alur mekanisme sistem pembayaran melalui clearing. Nasabah yang memiliki datang ke Bank A dan mengisi formulir clearing untuk mengirimkan dana ke nasabah Bank B dengan metode pengiriman clearing. Bank A kemudian memproses data administratif tersebut, mengurangi saldo rekening pengiriman, dan mengajukan permintaan clearing ke Bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing. Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memindahkan Bank B menambahkan saldo kepada rekening yang dituju. Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memindahkan Bank B menambahkan saldo kepada rekening yang dituju. Dana telah diterima nasabah melalui rekeningnya. Adapun rangkuman materi mengenai bank sentral dan sistem pembayaran. A. Tujuan dari bank sentral. 1. Kestabilan mata uang rupiah dengan barang dan jasa. 2. Kestabilan dengan mata uang negara lain atau valuta asing disingkat VALAS. B. Fungsi bank sentral yaitu 1. Bank sirkulasi. 2. Lender of last resort. 3. Pelaksana moneter. 4. Penjaga likuiditas negara. C. Tugas Bank Indonesia. 1. Menjaga kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. D. Peran bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia. 1. Sebagai regulator, dalam hal ini sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dari penyelenggaraan moneter. 2. Pemberi izin. 3. Pengawas. 4. Operator. 5. Fasilitator. E. Sistem pembayaran yang diatur Bank Indonesia adalah 1. Tunai dan setara tunai. Misalnya, uang kartal yang terdiri atas uang kertas dan logam dan tabungan. 2. Non tunai yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK seperti atau cek, bilet giro, nota debit maupun uang elektronik. Cakupan sistem pembayaran non tunai dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu transaksi yang bernilai besar atau wholesale dan transaksi retail. Transaksi nilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera atau urgen, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai di atas 1 miliar. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi ini adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI RTGS dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System atau BI SSSS. Sedangkan transaksi retail meliputi transaksi antar individu dengan nilai kurang dari 1 miliar dengan karakteristik bernilai kecil dan seringkali berulang. Infrastruktur yang digunakan untuk memproses aktivitas transaksi adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Oke, itu tadi materi yang kita sudah bahas. Berikut kita akan mengerjakan soal
bank sentral dan sistem pembayaran. Soal pertama, apa pendapatmu tentang Bank Indonesia berfungsi sebagai regulator dalam sistem pembayaran? 2. Bagaimana sistem pembayaran non-tunai dilakukan oleh Bank Indonesia? Berikut jawaban dari soal tersebut. Soal pertama jawabannya sebagai berikut. BI atau Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang ada di Indonesia. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Dan untuk melakukan pemusnahan uang, maka BI atau Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah. Untuk jawaban dari soal nomor 2, sistem pembayaran non-tunai bernilai besar dilakukan dengan BI RTGS, dan jika bernilai kecil menggunakan SKN BI. Demikian pemaparan dari bank sentral dan sistem pembayaran. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalam. Terima kasih.